Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini pernyataan lengkap Presiden FIFA Infantino usai bertemu Jokowi. Ini menjadi catatan penting kepada para sepak bola di Indonesia, terutama dalam standaritas oleh FIFA dalam stadion yang ada di Indonesia. Ini perlu digarisbawahi. Ini kesempatan emas Pak Jokowi harus berbincang-bincang dengan dengan Presiden FIFA begitu kan. Ini adalah kesempatan emas dan bahkan ini di Twitter sangat menjadi trending topik hari ini begitu. Ini langkah luar biasa. Presiden FIFA itu bisa hadir di Indonesia. Itu sangat luar biasa saja. Saya mengapresiasi sekali kepada para sepak bola Indonesia yang Presiden FIFA sampai hadir begitu dan bahkan main sepak bola dengan ketua PSSI begitu. Ini cukup menarik sekali dan bahkan seperti ini di Twitter. Pernyataan lengkap Presiden FIFA Infantino usai bertemu Jokowi. Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam rangka membahas transformasi sepak bola Indonesia. Dan bahkan ini pernyataan lengkap Presiden FIFA Gianni Infantino terkait tragedi Kanjuruhan. Ini sangat disayangkan sekali ya kalau ini tidak bahas tentang seperti apa standaritas sepak bola di Indonesia. Harus ditanyakan seperti ini begitu. Ini kesempatan emas agar apa? Agar Indonesia itu semakin maju dalam bidang olahraga terutama dalam sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino berjanji akan membantu memperbaiki sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Ia juga akan memastikan Piala Dunia U20 U23 dapat terlaksana dengan baik. Ini sebentar lagi U20 U23 U20 2003 ini kan 2023 kan sebentar lagi begitu kan. Tidak mungkin membangun stadion dalam jangka satu tahun begitu ini kan. Ya kecuali memang membangun menunjukkan DJIS itu sudah standar internasional atau standar FIFA begitu. Bahkan di sini menjadi spekulasi ini Jokowi. Pernyataan lengkap Jokowi bertemu dengan Presiden FIFA. Ini sangat luar biasa sekali, tetapi perlu digarisbawahi tidak hanya Presiden Jokowi, ada Erick Thohir juga yang mendampingi Pak Presiden Jokowi untuk berbincang-bincang dengan Presiden FIFA tersebut. Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam rangka membahas transformasi sepak bola Indonesia. Dan bahkan seperti ini beritanya. Ini pernyataan lengkap Erick Thohir bahas pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino atau dikenal dengan Presiden FIFA. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini pernyataan lengkap. Pernyataan lengkap Presiden FIFA Infantino usai bertemu Jokowi. Dikutip dari CNN Jakarta Indonesia, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam Presiden RI dan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta dirampung digelar berikut pernyataan lengkap Infantino. Sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Infantino lebih dulu disambut Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali. Infantino mengaku bersyukur bisa bertemu dengan Joko Widodo dan tak lupa menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga dan korban tragedi Kanjuruhan yang mencapai 133 orang meninggal. Bahkan hari tergelap di dunia sepak bola, kami merasakan itu seperti yang dirasakan Jokowi dan juga dirasakan rakyat Indonesia. Kehadiran saya di Indonesia hari ini adalah untuk menghormati para korban. Kehadiran saya ini juga menandakan tujuan baru untuk bersepak bola di Indonesia. Saya bisa menjamin untuk Presiden dan rakyat Indonesia, FIFA di sini bersama Anda untuk tinggal dan bekerja sama erat dengan pemerintah, PSSI untuk transformasi serta reformasi sepak bola karena sepak bola telah menjadi kebahagiaan di sini. Itu prioritas kami. Nah, ini perlu digarisbawahi ya bahwa sekelas Presiden FIFA aja itu bisa hadir ke Indonesia. Bagaimana dengan Ketua PSSI hari ini? Lantas bagaimana yang memanggil Ketua PSSI atas dugaan dan bahkan
yang terjadi di Kanjuruhan Malang terhadap yang dipanggil oleh Polda Jatim, ini harus mengklarifikasi. PSSI harus bertanggung jawab juga begitu kan. Tidak hanya ke sana kemari lalu kemudian pencitraan dan sebagainya begitu. Ini perlu digarisbawahi, dan bahkan Presiden FIFA juga mengatakan tahun depan ada Piala Dunia U20, itu adalah salah satu ajang penting dalam Piala Dunia di Qatar. Pemain U20 terbaik di dunia akan datang ke Indonesia dan mereka akan bersinar di Indonesia. Untuk itu kita butuh stadion yang berfungsi dengan baik karena akan menjadi citra positif bagi Indonesia di wajah dunia. Nah, kalau membangun lagi stadion standar FIFA atau standar internasional otomatis membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan uang yang banyak. Artinya adalah bahwa JIS itu sudah layak. Artinya sudah layak standar FIFA begitu kan. Itu layak untuk ditaruh di U20 itu nanti. Ini kan sangat menarik sekali, apakah JIS dipakai atau tidak. Ya tergantung politiknya begitu kan. Di Indonesia bukanlah negara yang dikenal akibat tragedi, tetapi Indonesia harus dikenal sebagai negara dan dengan visi yang diproyeksinya untuk masa depan dan anak muda yang dicinta sepak bola dan membawa sepak bola ke dunia. Piala Dunia U20 tahun depan ialah ajang unik untuk promosi Indonesia. Usaha itu sudah dikerjakan dari sekarang dan Indonesia juga termasuk ke negara G20. Ini yang kemudian harus menjadi catatan penting kepada sepak bola Indonesia begitu kan. Dan tidak hanya itu, bahwa Jokowi bertemu Presiden FIFA di Istana Merdeka. Dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo pada hari Selasa siang menyambut kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka Jakarta. Infantino tiba pukul 11.58 WIB untuk disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Menteri BUMN dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Inilah yang kemudian berbenahan di sepak bola Indonesia itu harus benar-benar standar dengan FIFA begitu kan. Nah, apakah pertemuan Jokowi dengan Presiden FIFA terkait dengan Kanjuruhan atau dengan sepak bola Indonesia? Pasti melakukan seperti itu. Perlu digarisbawahi bahwa ya seharusnya Pak Presiden tunjukkan bahwa ada stadion yang sudah standar FIFA, yaitu adalah JIS misalnya. Apakah berita-berita yang selama ini yang saya cari itu belum ada yang mengatakan seperti itu kan? Dan bahkan ini kebanggaan juga untuk bangsa bahwa harus ditunjukkan ada semewah JIS yang berstandar FIFA begitu kan. Bukan untuk menyanjung Anies Baswedan karena membangun infrastruktur di JIS, tetapi ini adalah kebahagiaan atau memuja anak bangsa bagaimana caranya persepak bola di Indonesia itu maju ke depan begitu kan. Ini petinggi otoritas sepak bola dunia ini kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi di ruang Jepara Istana Merdeka. Kedatangan Infantino ke Indonesia adalah tindak lanjut atas suratnya kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Erick Thohir berkenaan dengan rencana besar transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Surat tersebut berisikan kesiapan FIFA bekerjasama dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), pemerintah Indonesia dan PSSI dalam mentransformasi sepak bola Indonesia dengan 5 poin utama. Poin pertama itu berkenaan dengan standar keamanan dan keselamatan stadion yang ditinjau ulang secara komprehensif ditingkatkan. Kedua, protokol dan prosedur pengamanan kepolisian dan menjalankan tugas. Yang ketiga, sosialisasi yang lebih intensif termasuk pelibatan aktif. Keempat, menjadwalkan pertandingan yang harus ditinjau termasuk dengan tujuan khusus guna menghindari waktu pelaksanaan yang bisa meningkatkan resiko. Inilah yang kemudian menjadi hangat hari ini, dan bahkan ya sangat saya mengapresiasi sekali kepada sepak bola Indonesia begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kalau Indonesia ingin maju, ya PSSI tidak harus dari seorang politisi, harus dari seorang pesepak bola atau pelatih atau mantan yang berpengalaman dan dunia sepak bola begitu. Selama PSSI ketua PSSI-nya atau siapapun yang masih menjadi ketua di sana dari kalangan politisi, itu tidak akan berkembang, karena pada hakikatnya yang tahu terhadap PSSI itu adalah pelatih sepak bola dan orang-orang yang
mengamati tentang sepak bola dunia begitu kan. Bagaimana mungkin kalau seorang politisi lalu menjabat di PSSI, ya berimbang, satu pencitraan, yang kedua masih memikirkan bagaimana dirinya untuk calon ini, calon itu dan sebagainya, pasti memikirkan hal seperti itu. Ini analisa saya bahwa kalau ini benar-benar terjadi ya mungkin Indonesia tidak pernah berkembang begitu kan dari sepak bola Indonesia ini begitu. Dan bahkan hari ini setelah Sintayong melakukan perombakan terhadap pemain Indonesia, itu sudah ada apresiasi sekali sebenarnya, ada kemajuan ini. Bahkan saya kira PSSI juga hari ini ada kemajuan terhadap adanya Sintayong ini. Tetapi perlu digarisbawahi, walaupun di kalangan politisi menjabat di sana, jangan sampai ada satu satu pencitraan atau satu langkah yang bisa membatalkan PSSI tidak maju. Kira-kira seperti itu. Bahkan ini standar FIFA, ini hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan FIFA Piala Dunia U20 tetap di Indonesia. Ini sangat menarik sekali begitu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan langsung hari ini Selasa di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas mengenai sepak bola Indonesia usai tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Seperti diketahui, insiden pasca derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya. Dan bahkan saya bertemu dengan Presiden FIFA. Tadi kami melakukan pembahasan penting mengenai sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Dan bahkan ini pernyataan lengkap Jokowi usai bertemu Presiden FIFA hari ini. Ini sangat langkah luar biasa. Unek-unek yang selama ini harus diungkapkan begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi itu harus didampingi dengan orang-orang seperti pelatih Sintayong dan semuanya, biar ada percakapan tentang sepak bola begitu kan. Kalau hanya Erick Thohir, pemuda olahraga PSSI yang menemani Pak Jokowi, ya pasti arahnya ke situ, tahu sendiri kan, publik bisa menilai begitu kan. Dan bahkan kalau seumpama menghadirkan Indra Safri, terus kemudian Sintayong dengan pelatih-pelatih itu di belakang Pak Jokowi, ini sangat harmonis sekali, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini ada perkembangan yang luar biasa dari segi sepak bola. Inilah maka saya menganalisa sejak dulu itu, kalau selama ini ketua PSSI dari kalangan politisi, ya mungkin seperti ini standar sepak bola Indonesia begitu. Coba ganti dengan pelatih atau siapa yang berpengalaman dalam sepak bola, itu akan ada kemajuan sangat luar biasa. Apalagi nanti yang dinanti yaitu U20 di tahun 2023. Ini sangat menjadi apresiasi sekali begitu, menjadi tuan rumah. Sejak dulu memang berapa tahun tidak menjadi tuan rumah begitu, bahkan berpuluhan tahun. Apakah standar JIS itu sudah masuk FIFA? Yang kemarin yang saya lihat datanya itu sudah standar FIFA. Apakah U20 nanti di 2023 piala itu akan diletakkan di JIS atau tidak? Ini menjadi tanya-tanya, tergantung siapa yang bermain di balik ini begitu kan. Hanya saja Indonesia dan FIFA telah bersepakat untuk memperbaiki segala aspek yang berkaitan dengan keselamatan dalam pertandingan sepak bola, baik itu untuk pemain maupun penonton. Dengan demikian, turnamen terbesar sekelompok umur itu bisa berjalan aman dan nyaman. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. Hari ini saya bertemu dengan Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino dan tadi kami melakukan pembahasan penting mengenai sepak bola. Kami berdiskusi secara detail dan pertemuan itu Presiden FIFA mengungkap rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga. Dan bahkan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan ditetapkan oleh FIFA. Baik penonton maupun pemain harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Ini sangat penting sekali ya. Bahkan saya mengapresiasi sekali kalau kita ada Pak Presiden mengapresiasi ini begitu. Tetapi perlu diingat bahwa stadion di Indonesia harus standar FIFA semua begitu. Tidak ada lagi sepak bola yang penontonnya masuk terus kemudian yang tidak standar FIFA, apalagi di Indonesia. Apakah mau maju kalau lapangannya seperti ini? Lapangan yang sudah tidak ada rumputnya, lalu kemudian masih ada ditetapkan masuk ke Liga 1, Liga 2 dan sebagainya. Inilah berikan contoh bahwa
standaritas lapangan atau stadion itu juga menarik bagi kita, juga mendukung kepada pesepak bola Indonesia begitu. Tidak hanya itu begitu. Dan inilah perjalanan PSSI selama ini harus menjadi catatan penting, apalagi ada Sintayong di sana begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan analisa olahraga di hari ini. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.